pembelajaran jarak jauh ya. Nah, sekarang kita masuk ke potensi sumber daya laut di Indonesia. Sumber daya laut adalah sumber daya alam yang berasal dari wilayah laut yang berupa unsur hayati dan non-hayati. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia. Potensi sumber daya laut Indonesia tidak hanya berupa ikan, tetapi bahan tambang seperti minyak bumi, nikel, emas, boksit, pasir, biji besi, timah, dan lainnya berada di wilayah permukaan laut. Berikut adalah potensi sumber daya laut di Indonesia. Yang pertama ada garam. Garam berasal dari air laut yang mengering dan menyisakan hanya butiran-butiran kristal. Dalam proses pembuatan dapat dilakukan secara tradisional dengan memanfaatkan tenaga matahari dan api. Yang kedua adalah ikan. Ikan tergolong sumber daya yang dapat diperbaharui karena mampu berkembang biak. Berikutnya ada tumbuhan. Walaupun laut adalah daerah dengan 100% air, tetapi laut juga memiliki tumbuhan hidup yang berfungsi sebagai tempat tinggal ikan-ikan. Selanjutnya ada terumbu karang. Terumbu karang adalah salah satu dari tumbuhan laut. Terumbu karang bisa hidup pada perairan laut dangkal. Beberapa terumbu karang dianggap sebagai indikator kebersihan laut. Selanjutnya ada fosfat. Fosfat adalah tulang belulang ikan yang telah mati. Tulang belulang ikan yang mati dikumpulkan dan dihancurkan. Nah, tulang belulang ikan yang mengandung fosfat ini dapat dipakai sebagai pupuk organik. Selanjutnya ada ombak. Ombak adalah gerakan naik turun air laut akibat adanya angin dan perbedaan ketinggian permukaan laut. Ombak dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Selanjutnya ada pasang surut air laut. Adalah perubahan ketinggian air laut akibat adanya gravitasi bulan. Pasang surut air laut dapat dimanfaatkan oleh nelayan untuk bekerja, di mana nelayan berangkat bekerja saat sedang pasang dan pulang pada saat sedang surut. Selanjutnya ada mutiara. Mutiara adalah salah satu sumber daya alam laut yang dapat diperbaharui. Hal ini karena manusia dapat menciptakan mutiara sendiri dengan cara membudidayakan kerang. Kemudian ada plankton. Plankton adalah salah satu tumbuhan air laut yang berukuran sangat kecil. Plankton bisa dimanfaatkan sebagai campuran untuk makanan ikan hias yang dipelihara oleh manusia. Dan potensi yang terakhir adalah minyak lepas pantai. Minyak bumi lepas pantai adalah minyak bumi yang berada di dalam laut. Minyak bumi lepas pantai di Indonesia berada di Laut Jawa, Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, dan Laut Malaka. Manfaat sumber daya laut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada manfaat ekonomi. Manfaat ekonomi digunakan sebagai sumber makanan, obat-obatan, dan objek wisata bahari. Yang kedua, manfaat ekologis. Manfaat ekologis mengurangi hempasan gelombang pantai yang dapat berakibat terjadinya abrasi. Dan manfaat yang terakhir adalah manfaat sosial ekonomi. Laut digunakan sebagai sumber perikanan yang dapat meningkatkan pendapatan para nelayan. Terumbu karang juga dapat menjadi daya tarik objek wisata yang dapat meningkatkan pendapatan penduduk sekitar dari kegiatan pariwisata. Nah, sekarang kita masuk ke permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya laut. Pertama, pemanfaatan berlebihan atau overexploitation. Yang kedua, penggunaan teknik dan peralatan penangkapan ikan yang merusak lingkungan, perubahan dan degradasi fisik habitat, pencemaran, introduksi spesies asing, konversi kawasan lindung menjadi peruntukan pembangunan lainnya, dan yang terakhir, perubahan iklim global dan bencana alam. Nah, demikianlah video pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga mudah dimengerti, mudah dipahami, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.